Terima kasih Mbak Aulia. Sekarang Ibu presensi tempat dahulu ya. Mbak Aulia, Ibu, Mbak Farah, Ibu, Mbak Firja, Ibu, Mbak Vina, Ibu, Mas Adit, Ibu. Kenapa Mas Adit kok nggak hadir? Sakit. Ya. Karena teman kita Mas Adit sakit, kita doakan ya agar Mas Adit lekas sehat dan bisa sekolah kembali. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silahkan Ibu diminta tolong Mbak Firda untuk memimpin bernyanyi ya. Silahkan untuk bisa maju ke depan Mbak Firda. Teman-teman bisa berdiri. Ya Bu. Silahkan Mbak Firda. Mari teman-teman nyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih Mbak Firda, silakan bisa duduk kembali anak-anak. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa semangat kita dalam belajar, kita melakukan tepuk semangat dahulu ya agar kita belajarnya semangat. Siapa yang mau memimpin untuk tepuk semangat? Anak-anak. Mbak Vina, ayo Mbak Vina maju untuk bisa memimpin tepuk semangat. Caranya gimana? Nah, Ibu cobain dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo bisa kita mulai? Yes. Ayo Mbak Vina, berdiri ayo. Bisa berdiri teman-teman? Ya, tepuk semangat. Terima kasih Mbak Vina, bisa duduk kembali anak-anak. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks eksklamasi. Nah tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan nanti anak-anak bisa mengidentifikasi struktur dari teks eksklamasi itu apa saja. Kemudian dengan metode yang Ibu buat nanti anak-anak bisa menyelesaikan misi, kemudian dengan tujuan akhir anak-anak bisa menemukan informasi pada teks bacaan ini sesuai dengan struktur teks eksklamasi dan nanti anak-anak bisa mengkomunikasikan hasilnya. Begitu ya? Ya. Semangat ya? Semangat ya, suaranya kurang keras sih. Semangat ya? Bagus. Nah, sebelum itu anak-anak Ibu minta untuk duduk melingkar di belakang kelas yang agak longgar tempat duduknya. Kemudian nanti kita akan belajar bersama. Begitu ya? Silakan untuk bisa menuju ke belakang kelas. Bukunya di bawah. Iya, bukunya bisa di bawah. Nah, sekarang sudah pada duduk ya? Iya, Bu. Nah, ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksklamasi. Ini ada gulungan kertas yang pertama kita buka ya. Ya, Ibu. Ini ada pengertian dari teks eksklamasi. Teks eksklamasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya dan terbentuknya suatu fenomena alam dan sosial. Contohnya seperti apa fenomena alam? Siapa yang bisa menyebutkan? Banjir. Ya, betul. Kemudian ada tsunami. Ya, ini ada fenomena sosial. Berarti ada seperti pengangguran, kemudian ada juga seperti kemiskinan, itu juga bisa termasuk teks eksklamasi karena menjelaskan suatu terjadinya atau terbentuknya fenomena itu sendiri. Nah, ini kan teks eksklamasi, ada juga teks eksklamasi ilmiah. Teks eksklamasi ilmiah itu adalah teks yang menjelaskan suatu terjadinya atau proses dengan berdasarkan ilmu pengetahuan alam. Contohnya seperti proses terjadinya pelangi, kemudian proses arus listrik, kemudian ada cara pembangkit listrik, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Contoh teks eksklamasi ilmiah itu apa? Contoh teks eksklamasi ilmiah. Tadi sudah dijelaskan, siapa yang bisa menyebutkan kembali? Silakan Mbak Vina. Proses terbentuknya pelangi, Bu. Kemudian, ya betul. Kemudian Mbak Firja? Proses arus listrik, terjadinya arus listrik, gitu ya. Nah, dari pengertian teks eksklamasi
ini kita mengetahui bahwa fungsi dari teks eksplanasi ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun dengan prinsip sebab akibat. Jadi dengan adanya teks eksplanasi itu, masyarakat itu tahu bahwa berita atau sebuah cerita itu berdasarkan fakta yang ada sebabnya dan juga ada akibatnya. Begitu ya, paham ya? Nah, untuk teks eksplanasi ini ada ciri-cirinya juga loh. Siapa yang mau membuka dan membaca? Silahkan Mbak Firda. Ciri-ciri teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan terjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktual, pengumuman informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lain. Ya, jadi ciri-ciri dari teks eksplanasi itu ada strukturnya, yaitu ada pernyataan umum, kemudian deret penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi itu isinya adalah fakta-fakta, tidak boleh berupa opini atau yang dua-dua, begitu ya, harus sesuai dengan keadaan yang ada. Gitu. Yang kemudian yaitu faktual, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Seperti contohnya tadi ada apa tadi? Ya betul, kemudian ada ya betul begitu ya. Nah, selain ciri-ciri itu ada juga yang namanya struktur teks eksplanasi. Silahkan Mbak Vina bisa untuk membuka dan membacanya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur, yakni 1. Pernyataan umum atau pembuka, berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadi atau terbentuknya. 2. Deretan penjelas atau isi, berisi tentang kitab penjelasan dari proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. 3. Penutup atau kesimpulan, berisi tentang pendapat singkat penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Vina. Nah, jadi struktur dari teks eksplanasi itu ada apa saja yang disebutkan? Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ya, penutup atau kesimpulan atau interpretasi itu sama ya. Nah, pernyataan umum itu sudah dijelaskan atau dibacakan oleh Mbak Vina, yaitu berisi suatu topik yang dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Biasanya itu terdapat pada paragraf pertama. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas, yaitu tentang detail penjelasannya, terjadinya itu dituangkan dalam deret penjelas. Biasanya itu terdapat pada paragraf kedua. Kalau misalkan paragrafnya ada 5 bagaimana tuh? Berarti itu kemungkinan ada pada paragraf kedua dan ketiga maupun keempat antara ya begitu, betul sekali Mbak Firda. Kemudian yang terakhir yaitu ada penutup atau kesimpulan, yaitu isi singkat dari seorang penulis terkait penjelasan tersebut. Begitu ya, paham? Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Begitu ya, paham? Nah, ini ada contoh. Mengenai proses terjadinya pelangi. Silahkan anak-anak bisa membaca satu persatu ya, bergantian. Ini ada 3 paragraf, berarti dari Mbak Firda, Mbak Aulia sampai Mbak Vina. Nanti Mbak Farah ada spesial. Ada pokoknya, ada ya. Ayo Mbak Firda. Pelangi. Iya, pelangi adalah sebuah busur spektur besar yang berlangsung dalam keadaan yang membiaskan cahaya matahari oleh bentuk air. Ya, cukup Mbak Firda. Kemudian dilanjut Mbak Aulia. Silakan. Pelangi serta efek cahaya lain yang ada di langit disebabkan oleh adanya cahaya yang membias serta menyimpang menjauhi partikel. Sudah cukup Mbak Aulia, terima kasih. Silakan Mbak Vina dilanjutkan untuk yang paragraf terakhir. Ya Bu, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan yang dibarengi dengan matahari bersinar. Namun dari sisi yang berlawanan dari si pengamat. Posisi si pengamat ini harus terletak di antara matahari
matahari serta terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Ya, terima kasih Mbak Vina. Nah, jadi contoh teks eksplanasi ini merupakan teks eksplanasi apa? Iya, betul. Karena ini menjelaskan proses adanya pelangi. Maaf ya. Nah, untuk Mbak Farah, coba Mbak Farah itu apa namanya? Tunjukkan paragraf mana yang termasuk struktur dari teks eksplanasi. Mbak Farah. Struktur teks eksplanasi yang pertama pernyataan umum, yaitu pelangi adalah sebuah busur spektrum besar yang berlangsung serta adanya pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air pada paragraf pertama. Iya, betul ya teman-teman. Ya, selanjutnya Cerita 17 terdapat pada paragraf kedua yaitu pelangi serta efek cahaya lain yang ada di langit disebabkan oleh adanya cahaya yang membias serta menyimpang menjauhi partikel. betul. Kemudian penutup ada kesimpulan itu ada di paragraf ketiga, yaitu pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan yang dibarengi dengan matahari bersinar. Namun dari sisi yang berlawanan dari si pengamat. Ya, betul ya anak-anak. Jadi di sini sudah bisa kita ketahui bahwa struktur dari teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum, yaitu ada pada paragraf pertama. Dan yang kedua yaitu ada yang ketiga yaitu ya betul interpretasi atau kesimpulan ataupun penutup. Nah, sekarang masih semangat ya anak-anak? Kalau masih semangat kita tepuk semangat dahulu. Tepuk semangat. Sudah paham semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian untuk menjadi dua kelompok. Nah, silahkan anak-anak bisa menghitung 1 sampai 2 yang dimulai dari Mbak Aulia. Silahkan Mbak Aulia. 1, 2, 1, 2. Nah, berarti angka yang sama itu menjadi kelompoknya ya. Angka 1 sama angka 1. Berarti Mbak Frida sama Mbak Vina. Maaf. Ini angka 2 dan angka 2. Berarti kelompok 2 ya. Ini Mbak Farah dan Mbak Aulia. Angka 1 berarti kelompok 1. Nah, di sini silakan anak-anak bersama kelompoknya masing-masing. Ibu memiliki lembar LKPD. Nah, anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Jadi gini mengerjakannya. Nanti anak-anak bisa mengambil gulungan di setiap rumah ini ya. Angka 1, ini nanti ada pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya kalian jawab di kolom misi 1. Ini ada misi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, silahkan anak-anak bisa mengerjakan secara berurutan. Tidak boleh habis 1, 3, habis 3, 5, habis 5, ini 6. Itu tidak boleh ya, harus urut. Kemudian nanti yang misi ke-6 ini anak-anak bisa menuliskan jawabannya di baliknya. Begitu. Ya? Anak-anak bisa mengerjakan. Nah, ini kan ada gulungan 1, 2 gulungan. Nah, diambil. Semua kata-kata sulit. Bagus kalau nggak bisa. Sekarang silakan. Di sini apa kembali ke pos? Di sini. Enak di sini ya? Iya. Nah, kalau di sini silakan secara bergantian kelompok. Dua lu. Biar adil sweet. Satu bunyi kotak gue. Kelompok 2 dulu ya. Dan silakan kelompok 2 bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya. Silakan. Misi pertama, misi tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terwujudnya suatu fenomena alam atau sosial yang sedang terjadi. Ya, betul. Sama? Kemudian misi kedua silakan kelompok 1. Misi kedua bersifat faktual, Ya. struktur, kemudian faktual memuat informasi yang bersifat ilmiah. Ya. Bagus. Kemudian selanjutnya ayo. Misi 3, informasi yang didapatkan, pernyataan umum, deretan jelas, interpretasi. Sama? Berarti itu ya teks eksplanasi yang kalian ambil itu sudah sesuai strukturnya ya? Ya, bagus. Kemudian
kemudian seseorang yang menemukan lampu pijar yang menerangi dunia. Kemudian yang itu mencari informasi. Silakan kelompok 2 terlebih dahulu bisa mengkomunikasikan hasilnya. Silakan. Teks roda. Ya, ini di guru pinjam ya. Ya. Kemudian Di paragraf pertama, pernyataan umumnya berisi roda adalah patungan Valentinius. yang dilakukan oleh siapa? Penemunya. Yang dilakukan oleh atau yang ditemukan oleh Charles Goodyear. Kesimpulan dari informasi yang ditemukan oleh kelompok 2 ini adalah dengan ditemukannya roda, aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Begitu ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya silakan kelompok 1. Judul teksnya Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Ya. Pernyataan umumnya, sejarah ditemukannya pula lampu pijar oleh ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison. Interpretasi dari teks bacaan kelompok 1 yang isinya adalah Thomas Alva Edison itu memiliki sikap rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan pantang menyerah dalam melakukan hal. Jadi kita itu bisa mencontoh atau meneladani setiap tokoh atau penemu yang memiliki sikap positif terhadap apa yang ia lakukan. Begitu ya? Ya, Bu. Bisa diteladani ya setiap hari? Insya Insya Allah. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah bisa bicara. Nah, kalian hebat semua. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, Bu. Bukunya di bawah, jangan lupa dikumpulkan Deresi. Iya, dikumpulkan. Bu, ini pulpennya di dulu. Iya. Bilang apa? Makasih, Bu. Sama-sama. Tempat duduknya masing-masing. Sudah. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kamu semangat. Nah, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi kepada kalian. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh menyontek ya. Kalau menyontek, Bu. Ya tidak boleh, nanti nilainya dikurangi 10. Gimana? Mau apa tidak kalau dikurangi? Ini silahkan dikerjakan ya. Suratnya pulpen. Ya nanti Ibu pinjam. Bu, ini semuanya, Bu. Ya, dikerjakan semuanya dengan teliti, tidak boleh tengok-tengok temannya. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak. Yakin tidak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, silakan ditukar belakang depan, belakang depan, belakang depan. Bentar, Bu, mau tak cek dulu. Ya, dicek dulu ya. Dia betul semua. Ya, betul semua. Sudah perhatikan. Sudah, Bu? Ya, ada dong pokoknya. Yuk, sudah semua? B. Satu? B. Ya, betul. Nomor 2? B. Nomor 3? B. Nomor 4? B. Nomor 5? Nomor 6? C. Nomor 7? D. Interpretasi itu tadi apa? Kesimpulan. Ya,
Iya, betul sekali. Kemudian teks eksplanasi itu ada ciri-cirinya. Nah, sebelum ciri-ciri itu teks eksplanasi ada fungsinya ya. Ada fungsi. Apa fungsi dari teks eksplanasi? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Mengetahui informasi berupa fakta. Ya, betul. Untuk mengetahui agar masyarakat itu tahu kejadian secara jelas dari sebabnya, akibatnya. Gitu ya? Kemudian ada ciri-ciri dulu. Ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja? Kemudian strukturnya, ya bersifat fakta. Ada strukturnya 3. Kemudian apa lagi? Bersifat keilmuan. Ya, faktual yang bersifat keilmuan. Keilmuan atau sains. Jadi cirinya ada 3, yaitu strukturnya terdiri dari 3. Nanti dulu. Kemudian ada bersifat faktual, dan faktual itu informasinya memuat informasi yang bersifat nyata atau keilmuan gitu ya, atau sains. Kemudian satu-satu. Ayo Mbak Aulia, silakan. Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi atau kesimpulan. Ya betul. Pernyataan umum itu apa Mbak Firda? Ayo Mbak Firda, apa pernyataan umum? Tadi katanya ada gambaran umum. Ya betul, topik ya, topik dari teks itu apa? Ya. Kemudian terus apa? Deretan penjelas itu apa Mbak? Farah? Deretan penjelas itu kalimat yang menjelaskan tentang sebab akibat. Ya betul. Kemudian interpretasinya. Ya betul. Berarti anak-anak sudah pada paham ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, anak-anak, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, sudah habis waktunya. Untuk itu silahkan anak-anak bisa membereskan atau merapikan bukunya. Bisa dilihat penjelasan. Sudah? Kalau sudah, silahkan Mbak Firda bisa memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya di rumah karena musimnya lagi begini. Kemudian jangan lupa membantu orang tua di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa anak-anak bisa belajar di rumah untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Begitu ya. Untuk itu Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.